Hai, sudah online lagi nih ya. Selamat malam semuanya yang ada di rumah ya. Kini live kita yang kedua, materi yang kedua di bab ke-7. Materi kedua kita yaitu tentang segitiga. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita coba mulai untuk yang bab ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang segitiga ya. Mungkin di SD pun sudah pernah ya belajar segitiga. Akan ada 6 bahasan, yaitu yang pertama nanti tentang unsur segitiga, terus habis itu tentang jenisnya, terus sifatnya, terus keliling, luas, dan yang terakhir nanti contoh soalnya. Oke, yuk mari kita lihat ya. Yang pertama kita akan masuk tentang unsur segitiga. Nah, unsur segitiga itu ada apa aja ya? Yuk kita cek bersama-sama. Misalkan ini punya segitiga ABC ini ya. Nah, yang di titik-titik pojok ini, pojok-pojok ini, nah ini disebut titik sudut. Nah, terus yang garis yang ini ya, garis yang lurus ini disebut dengan sisi. Jadi titiknya ada 3 ya, A, B, C. Terus sisinya ada 3 juga ya, yaitu AB, BC, dan AC. Oh ya, jangan lupa untuk absen di komen ya, yang nggak bisa nanti Pak Luki kirim linknya ya. Terus yang terakhir ini ya, sudutnya ya, sudutnya juga ada 3 ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Karena segitiga semua serba 3. Oke, yang berikutnya nih, apa ya yang berikutnya nih? Oke, kita pindah dulu, kan nanti menutupi nih. Oke, yang ini ya, yang ini garis ini, kalau garisnya ini siku-siku, ini disebut dengan garis tinggi. Nah, ini nanti biasanya kita gunakan untuk mencari luas ya, garis tinggi. Nah, garis tinggi itu garis yang ditarik dari salah satu titiknya, terus tegak lurus ke sisi yang di depannya. Terus nih, misalkan ada garis lagi yang seperti ini, dia membagi 2 sudutnya. Nah, ini ya, jadi sudut yang sebelah sini ini sama dengan sudut yang sebelah sini. Nah, disebut dengan garis bagi. Jadi garis bagi itu garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar gitu ya. Terus yang ketiga, ini ada namanya nih ya. Nah, mirip dengan garis tinggi, tapi dia nggak pas di titik sudutnya, yaitu nih membagi 2 sisinya ya. Kalau tadi garis bagi itu membagi 2 sudutnya. Nah, kalau sekarang membagi 2 sisinya, tapi dia tegak lurus. Nah, ini disebut dengan garis sumbu. Jadi garis sumbu itu garis yang membagi salah satu sisi segitiganya ya menjadi 2 bagian sama panjang. Jadi ini semuanya bisa ada 3 ya, bisa aja tingginya nanti dari titik yang sini, dari titik yang sini, ini pun juga ya, bisa aja dari titik yang sini, bisa aja dari titik yang sini. Begitupun yang garis sumbu ini bisa aja dari titik yang sini, yang di sini ya, sumbu sisi yang di sini ataupun sisi yang di sini. Oke, ini Pak Luki pindah dulu, nanti ketutupan. Oke. Nah, yang terakhir nih, ada yang terakhir ya. Terakhir ada, nah ini ya lebih proporsional. Nah, ini disebut dengan garis berat ya. Jadi dia membagi 2 sisinya, tapi dia garisnya ke titik ini ya, ke titik sudutnya. Jadi ini garis berat atau garis yang ini ya ditarik dari titik sudut terus membagi sisi di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Oke, next. Segitiga ya, baru kita. Oke, yang kedua yaitu jenis segitiga. Ada berapa jenis segitiga atau macamnya apa saja ya segitiga? Yuk kita cek bersama-sama jenis-jenis segitiga. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya, jadi tergantung sisinya ya. Yang pertama ada namanya segitiga sama kaki. Bukan segitiga dan kaki ya, tapi segitiga sama kaki. Berarti kaki-kakinya sama panjang. Yang mana kakinya? Yang ini ya. Nah, ini kakinya sama panjang dengan yang di sini. Oke, berikutnya segitiga sama sisi. Berarti karena namanya sama sisi ya berarti sisinya sama semua. Terus yang berikutnya segitiga yang ini nggak ada yang sama gitu ya. Nah, disebut segitiga sembarang karena nggak ada yang sama.
Nah, kalau berdasarkan sudutnya, jadi yang kita lihat sudutnya ya. Yang pertama kalau ada sudut yang siku-siku ya berarti disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, kalau ini sudutnya ini lancip ya. Ini lancip, yang di sini lancip, yang di sini lancip, ini lancip semua. Berarti ini disebut dengan segitiga lancip. Nah, berikutnya nih, kalau ini ada dia punya sudut tumpul nih, berarti disebut dengan segitiga tumpul. Jadi kalau tumpul tuh cuma bisa satu, ini ya segitiga juga cuma bisa satu. Yang di sini lancip, yang di sini pasti lancip gitu ya. Yang di sini pasti lancip, lancip, lancip. Kalau segitiga lancip, lancip semua. Tapi kalau segitiga siku-siku ya hanya punya satu siku-siku. Nah, kalau segitiga tumpul ya juga punya satu yang tumpul. Oke, next. Sifatnya segitiga. Nah, ini nanti yang ini ya, ini terakhir nanti. Yang pertama nih, jadi kalau kita punya segitiga siku-siku gitu ya, ini ada teorema yang terkenal atau sifat yang terkenal, yaitu teorema Pythagoras. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku nih ya, segitiga siku-siku nih, nah kalau kita ini ya, ada sikatnya yang gini. Kalau kuadrat sisi miringnya itu tuh sama aja dengan jumlah kuadrat sisi-sisi segitiga yang lain. Jadi kayak ini ya, misalkan ini sisi-sisinya berarti ini A, ini B, ini C ya, berarti C kuadrat nih ya, yang miringnya. Kalau dikuadratkan, ini kan sama dengan A-nya dikuadratkan ditambah yang B-nya dikuadratkan. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti ya. Kita next dulu. Nah, kalau segitiga sama kaki, nih ya, sifat-sifatnya seperti apa sih? Nih ya, punya dua sisi sama panjang kayak tadi ya. Ini sisinya sama panjang. Terus punya dua sudut sama besar yang mana? Yang ini ya, yang di sini sama yang di sini. Nah, ini sama besar nih. Terus punya satu sumbu simetri. Yang mana? Ya ini ya. Kalau dikasih garis, ini satu sumbu simetri. Berikutnya, segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, sisinya sama semua nih ya, sisinya sama semua. Nah, besar sudutnya ini pasti 60 derajat. Ini 60, ini 60, ini 60 dan punya 3 simetri. Simetri lipat maupun simetri putar. Nah, berikutnya ini ada yang lagi ketaksamaan segitiga. Jadi kalau kita misalkan punya 3 garis, itu belum tentu bisa jadi segitiga ya. Kalau kita punya 3 pensil gitu, kalau kita susun belum tentu jadi segitiga. Ternyata ada syaratnya. Syaratnya apa gitu ya? Jadi kalau kita ambil 2 gitu terus ditambah itu harus lebih panjang daripada yang satunya. Jadi misalkan kita punya A sama B sama C, kalau kita ambil A sama B ditambahkan itu ya, itu pasti lebih panjang daripada yang C. Kalau kita ambil A sama yang C pasti lebih panjang dari yang B. Kalau kita ambil yang B dan C pasti lebih panjang dari A. Syaratnya harus itu. Kalau syaratnya ada yang dilanggar gitu ya, atau yang ada yang tidak terpenuhi, ya pasti garis itu atau garis-garis itu nggak bisa dibuat segitiga karena kepanjangan satunya gitu ya. Oke, yang berikutnya ini ya, sudut dalam segitiga. Misalkan kita punya segitiga sembarang ya. Nih, bentuknya sembarang. Nih, segitiganya bentuknya sembarang. Kita coba perhatikan ya. Nanti ini sudutnya pasti 180. Kalau ditarik set nih. Nah, dia jadi garis lurus kan? Nah, berarti dia 180 derajat. Jadi kalau sudut-sudutnya ditambah tadi 180 derajat. Makanya ini ya, kenapa kok sudut segitiga sama sisi itu sudutnya 60 derajat? Karena ini pasti sama. 60 tambah 60 tambah 60, 180. Nah, karena sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Jadi ini ya, kalau kita buat lagi. Nah, kalau kita buat lagi. Terus kita ini ya, jadikan set. Nah, ini jadi garis lurus kan? Nah, ini masih 180 derajat. Jadi mau bentuk segitiganya kayak apapun, gitu ya. Misalkan kayak gini deh. Nah, segitiganya kayak gini, ini pun kalau ditarik itu, nah ini tetap jadi garis lurus gitu ya. 180 derajat. Oke, yang berikutnya, nih sudut luar segitiga. Kalau tadi yang di dalam itu pasti 180 derajat gitu ya. Kalau yang di luar gimana?
Jadi misalkan sisinya diperpanjang nih ya, ini kan sisinya diperpanjang, ini diperpanjang, ini diperpanjang. Lihat nih ya, sudutnya. Set. Nah, lihat nih, berarti kalau sudut ini ditambah sudut ini jadinya yang sudut di luar ini ya. Tarik lagi, set. Tuh, ya kan? Jadi kalau walaupun bentuknya diubah-ubah seperti apapun, nanti akan sama hasilnya. Set. Tuh, masuk ke situ kan? Nah, ini masuk set. Nah, seperti itu. Jadi kalau punya sudut luar segitiga, ini ya, sudut yang sini tambah sudut yang sini, ini pasti jadi yang di luarnya. Jadi kalau yang ini ditambah yang ini, pasti jadinya yang luar sini. Jadi kalau yang mana lagi, misalkan ini dan ini, yang jadinya pasti sudut yang luar di sini. Seperti itu ya. Oke, next. Keliling segitiga. Oke, kita lanjut ya ke keliling segitiga. Jadi kita bahas tentang keliling. Kalau keliling kan seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Keliling itu pasti jumlah seluruh pinggir-pinggirnya atau sisi-sisinya, tepi-tepinya. Jadi misalkan kita punya segitiga ABC, kelilingnya seperti apa? Ya tinggal seluruh sisinya ditambah. Kalau ini sisinya ada sisi A, sisi B dan sisi C, berarti kelilingnya ya tinggal A tambah B tambah C. Ya, ABC-nya sisinya segitiga. Oke, next ya, lanjut ke luas segitiga. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom chat atau boleh langsung WA Pak Luki gitu ya. Nanti ketika meet kita bahas. Oke, yang berikutnya yang kelima ya, sekarang luas segitiga. Nah, mungkin masih ingat ya, luas segitiga kalau di SD dulu seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau di sini, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini tingginya bisa diatur ya, misalkan kita punya segitiga seperti ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang persegi panjang ya. Persegi panjang kan panjang kali lebar gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini kan segitiga nih. Kalau kita tarik nih, set. Nah, ternyata dia bisa jadi persegi panjang ya. Jadi kalau persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Tapi kalau ini kan tadi awalnya segitiga aja. Kita duplikasi gitu atau kita jadikan dua, baru kita pasang jadinya persegi panjang. Kan awalnya cuma satu ya. Awalnya satu, kita jadiin dua, terus kita putar. Nah, dia jadi persegi panjang. Nah, berarti sama aja luas persegi panjang dibagi dua ya, itu luas segitiga. Berarti sama aja luas persegi panjang dibagi dua. Tuh, tuh kan? Tuh. Awalnya segitiga, dijadikan dua, nah baru jadinya persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, kalau yang di segitiga ini kita punya alas, terus lebarnya sama aja dengan tinggi. Jadi alas kali tinggi itu persegi panjang yang ini, alas kali tinggi. Tapi tadi kan ada dua ya, berarti dibagi dua. Atau seperti ini. Jadi kalau kita tadi ini ya punya alasnya 10, tingginya 8 ya, kalau luasnya persegi panjangnya kan 80 ya, 10 kali 8 ya 80. Kalau luas segitiganya kan berarti setengahnya ya, tadi kan ada 2 berarti setengahnya lagi 80 berarti 40. Nah, dari situ kita bisa bisa lihat, jadi kalau cari luas segitiga itu bisa aja dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya. Jadi alas kali tingginya tadi kayak mencari persegi panjang, tinggal dikali setengah karena tadi hasilnya nih setengahnya. Nah, selain itu ada juga cara lain nih. Nah, ini mungkin di SMP baru dapat ya. Jadi kalau kita mau nyari luas segitiga, itu misalkan kita nggak tahu tingginya gitu ya, tapi kita tahu semua sisinya gitu. Nah, itu bisa juga menggunakan seperti ini. Jadi luas itu bisa jadi akar gitu ya dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini apa ya gitu ya. Kalau A, B, C-nya ini sisi-sisinya tadi ya. Sisi A, sisi B, sisi C. Kalau S-nya itu apa? S-nya itu setengah dari kelilingnya. Jadi keliling tadi kan A tambah B tambah C ya, S-nya itu setengahnya dari itu. Jadi kalau kita nggak bisa cari tingginya gitu ya, kita bisa pakai yang ini. Jadi segitiganya tahu ketiga sisinya gitu ya. Nah, kita tinggal cari kelilingnya dibagi dua, nah habis itu tinggal seperti ini. Jadi setengah keliling, terus setengah keliling dikurangi sisi A-nya, setengah keliling dikurangi sisi B-nya.
setengah keliling dikurangi sisi C-nya, baru dikali-kali baru diakarkan dan jadi luasnya. Itu salah satu cara mencari luas segitiga. Jadi luas segitiga nggak cuma yang ini ya, bisa juga pakai yang ini. Oke, next. Kita lanjut ya, langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, Lina memiliki 3 lidi dengan panjang berbeda gitu ya. Lidi Lina masing-masing memiliki panjang 12 cm, 14 cm, dan 30 cm. Misalkan tanpa memotong salah satu lidi gitu ya, jadi lidinya tetap nggak dipotong. Bisakah Lina membuat segitiga dari ketiga lidi tersebut? Jadi bisa nggak 3 lidi itu dijadikan segitiga gitu ya. Nah seperti tadi ya, syaratnya harus kalau dijumlah harus lebih besar. Nah tapi kalau di sini misalkan 12 tambah 14 hasilnya 26. 26 ini kurang dari 30. Berarti dia nggak mungkin bisa jadi segitiga karena nggak memenuhi syarat ya. Kalau tadi kan harus kalau dijumlah 2 diambil dijumlah gitu ya, itu harus lebih panjang dari yang satunya. Nanti ternyata 12 ditambah 14 itu nggak lebih panjang dari 30. Berarti ini nggak bisa jadi segitiga. Kalau mau jadi segitiga gimana? Ya berarti ini 30-nya harus dipotong dulu, jangan 30 gitu ya. Harus misalkan 25, nah itu baru bisa. Seperti itu ya. Ini menggunakan ketaksamaan segitiga tadi. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Kalian siapkan lidi, ini 12 cm, ini 14 cm, terus yang satunya 30 cm. Coba buat segitiga, pasti ada yang lebih gitu ya, harus dipotong. Oke, next. Misalkan seperti ini, nah ini seperti yang kemarin ya. Mungkin kalau kayak menutup ini, kita pindah dulu. Nah, ini sekarang seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Ini karena ada tandanya seperti ini ya. Tanda seperti ini berarti tandanya ini sama panjangnya. Karena sama panjangnya berarti ini sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Terus yang diketahui jika keliling segitiga tersebut ini adalah 31 cm. Jadi kelilingnya itu 31. Yang ditanya adalah panjang AB-nya berapa? AB-nya berapa? Oke, kita tahu ya. Nah, kita jawab nih. Kita tahu kalau ABC sama kaki karena yang ini ya. AC-nya sama dengan BC. Dan kelilingnya itu ya berarti kan AB ditambah BC ditambah AC ya. Berarti kan 31 kelilingnya kan. Kelilingnya 31 ditambah 5x kurang 1 nih ya. 5x kurang 1 ditambah BC. BC-nya 3x tambah 5 ditambah AC. AC-nya tadi sama BC ya. Karena dia sama kaki. Berarti sama-sama 3x tambah 5. Oke, berarti ini tetap 31. Yang x-nya kita tambahkan. Berarti 5x ditambah 3x jadinya 8x gitu ya. Ditambah 3x jadinya 11x. Terus ini kurang 1 ditambah 5 ditambah 5. Negatif 1 tambah 5 berarti dapat 4 ya. 4 tambah 5 hasilnya 9. Jadi jadinya 11x ditambah 9. Oke, kita kumpulkan yang nggak punya X, ini 31 berkumpul sama 9, berarti 31 dikurangi 9, karena ini tambah ya, pindah jadi dikurang 9 sama dengan 11X, ini 31 kurangi 9 jadinya 22, 22 sama dengan 11X, berarti jadinya X-nya aja, ya berarti tinggal 22 dibagi 11, X-nya hasilnya 2. Oke, apakah di sini berhenti? Belum ya, karena yang dicari adalah panjang AB. Ini baru kita dapat X-nya 2. Berarti kita lanjut. AB-nya itu sama aja dengan 5X kurang 1. Karena X-nya 2, gitu ya, berarti 5 kali 2 kurangi 1. Berarti 5 kali 2 kurang 1 hasilnya apa hasilnya? 10 ya, 10 kurangi 1. Hasilnya berarti 9 cm. Jadi panjang AB-nya itu 9 cm. Seperti itu ya. Kalau masih bingung silahkan komen di bawah atau boleh nanti tanyakan di comment ya. Next. Oke, perbandingan panjang dan alas segitiga adalah 5:2. Jika luas segitiga tersebut adalah 80 cm, maka tinggi segitiganya berapa gitu ya. Jadi kita misalkan punya segitiga, perbandingannya alas sama tingginya nih ya, alas banding tinggi itu 5:2. Nih ya, kita bisa ubah perbandingan jadi bentuk pecahan seperti ini. Alas bagi tinggi nih ya, sama aja A per T.
5/2 atau 5/2. Dikali silang ya, ini 2 sama A, T sama 5. Jadinya 2 kali A jadi 2A, 5 kali T jadinya 5T. Oke ya, berarti alasnya, kalau kita ambil aja A-nya ya, 2-nya kita pindahkan, alasnya berarti 5/2 kali T. Nah, dari sini, luas segitiga itu dapat setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama aja luasnya tadi 80, ini sama dengan ya, setengahnya tetap, alasnya itu 5/2 T. Berarti 5/2 T dikali dengan T tingginya ya. Jadi 5/2 tinggi dikali 5/2 dikali tinggi. Oke, berarti tinggal kita kalikan. Ini ya, berarti kan ini kalau pecahannya 1 kali 5 tetap 5, 2 kali 2 4. Jadi 5/4 T dikali T, T kali T ya berarti T kuadrat. Jadi disatukan semua jadi 5/4 T kuadrat. Nah, kalau perkalian bolehnya ya disatukan semua seperti ini boleh. Kalau perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Dan T kali T ya tinggal T kuadrat. Jadi 80 itu sama dengan 5/4 T kuadrat. Berarti kalau ini kan ini ya perkalian ya. Kalau pindah ke samping kan jadi pembagian harusnya 80 dibagi 5/4. Tapi biar enak kalau pembagian pecahan itu kan jadi perkalian dengan cara dibalik ya. Atau ini dibalik saja. Berarti ini sama aja kan 4 ke samping jadi naik, 5 jadi turun. Jadi 80 kali 4/5. Seperti itu ya. Kalau bingung ini bisa dicoba ya. Jadi 80 dibagi dulu sama 5/4 gitu ya. Kan pembagian pecahan bisa jadi perkalian kalau yang belakang dibalik. Jadi sama aja dengan 80 dikali 4/5. Oke, jadi lanjutnya 80 kali 4 kan 320, berarti 320/5. Oke, ini kayaknya Pak Luki menutupi tadi ya, Pak. Oke, sip. 320/5 sama dengan T kuadrat. Jadi T kuadratnya sama dengan 64 ya. 320 bagi 5 itu 64. 64 itu kalau diakarkan kan T kuadrat nih ya. Kalau diakarkan jadi T, berarti 64 juga diakarkan. Akar dari 64 berapa kali berapa jadi 64. Nah, ini jadinya 8. Jadi T-nya itu 8. Tingginya itu 8. Jadi jawabannya ini tingginya 8. Seperti itu. Itu ya. Semoga bisa dimengerti. Kalau belum mengerti boleh tanyakan atau nanti kita bahas ketika meet ya. Kalau malu bertanya di sini boleh nanti tanya ketika meet. Oke, kita next. Jadi tinggi segitiganya tadi 8 cm. Oke, ini yang terakhir ya. Soal terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Jika luas segitiga PQR adalah 72 cm persegi, tentukan luas segitiga PRS gitu ya. Jadi kita punya segitiga seperti ini dibagi, ini tingginya ini ya. Ini siku-sikunya di sini. Jadi kalau segitiga seperti ini alasnya, ini tingginya ya, 12 tingginya. Karena tinggi itu harus tegak lurus. Jadi kalau segitiganya tumpul seperti ini, tingginya bisa di luarnya seperti ini. Ya tingginya luar sini. Oke, kita coba cari. Kita tahu kalau luas PQR ya, PQR ini pasti setengah kali PQ ya, alasnya kan PQ ya, P sampai Q dikali tingginya ini ya. Berarti kita tahu tadi ya luas PQR-nya ini 72 cm. Berarti luas semua ini 72 cm persegi gitu ya, sama dengan setengah dikali PQ. PQ-nya kita belum tahu ya berapa, dikali 12. 12-nya kita sudah tahu kalau ini R-nya 12. Berarti setengah kali 12 jadinya 6, berarti 72 itu sama dengan 6 dikali PQ. Berarti PQ-nya sama dengan 72 dibagi 6. 72 dibagi 6 itu 12. Jadi PQ-nya ini sama dengan 12. Kita tahu ya PQ-nya dari P sampai Q ini berarti ini 12 nih. Nah, berarti PS-nya kan kita mau cari segitiga apa nih? PRS ya. PRS berarti yang kecil sini yang kita cari. Berarti PS-nya itu sama aja dengan PQ semuanya ini ya, diambil SQ.
berarti 12 diambil 8. 12 diambil 8 berapa? 4 ya. Berarti PS-nya ini itu setara 4 cm. Oke, karena kita cari segitiga PRS, jadi PRS berarti segitiga yang ini ya. PRS, alasnya yang ini, PS, tingginya yang mana? Tingginya ya tetap 12. Berarti segitiga luas PRS itu setengah kali PS, PS-nya 4 dikali tingginya 12. Jadi 12 kali 4 kali 12, berarti hasilnya 24 cm. Nah, itu ya. Jadi luas PRS-nya adalah 24 cm. Oke, mungkin itu saja. Nanti pertanyaan yang di bawah kalau kita tampung, kita coba bahas nanti ketika meet ya. Jangan lupa tugas-tugasnya tetap dikerjakan, tetap jaga kesehatan. Ini sudah berlalu berapa nih? 25 menit ya, hampir setengah jam. Oke, jangan lama-lama. Sudah malam, mungkin itu saja yang bisa Pak Luki sampaikan. Sampai jumpa di meet berikutnya ya. Harus tetap rajin ikut meet. Ada absennya dan ini Pak Luki ambil nilai juga ya. Siapa saja yang rajin. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bye-bye.